Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 51 sampai dengan ayat 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atau menjadi makhluk lain yang menurut pikiranmu sangat padat. Mereka bertanya lagi, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu semula. Mereka pun akan menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawabanmu itu, seraya bertanya, bilakah itu? Jawablah, mungkin tidak berapa lama lagi. Catatan, kaum peganis atau kaum musyrik sebagaimana kaum materialis umumnya tidak mau memahami eksistensi manusia. Mereka menganggap manusia itu tidak lebih daripada batu atau besi atau benda padat lainnya yang tidak bereksistensi, berpikiran, dan berperasaan. Peristiwa kebangkitan itu ialah pada hari waktu Tuhan memanggil kalian, dan alhamdulillah kalian pun telah memenuhinya. Padahal kalian kira ketika dibangkitkan dari kubur, masa hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Mengajak orang kepada jalan Allah diperlukan sikap bijaksana. Dan katakanlah kepada para hambaku, hendaklah mereka berbicara dengan ucapan yang sebaik-baiknya dalam berdakwah, bahwasanya setan sering menimbulkan perselisihan antara mereka. Sesungguhnya antara setan dan manusia itu terbentang permusuhan sejak dahulu. Tuhanmu lebih mengetahui tentang halmu. Jika dikehendakinya, Dia akan memberimu rahmat, dan jika dikehendakinya pula, Dia akan menyiksamu. Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi pengurus mereka. Catatan, demikianlah hendaklah cara berkata kepada pihak lawan. Dengan cakap yang baik, jangan berkata yang menyakiti hati, umpamanya kamu adalah isi jahanam. Tuhanmu juga lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya kami telah memberikan keutamaan kepada sebagian para nabi melebihi dari sebagian yang lain. Sedangkan kepada Daud telah kami berikan Zabur. Katakanlah kepada kaum musyrik itu, bila kalian dapat bencana, coba bermohon kepada mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Coba lihat, mereka tidak mampu melenyapkan bencana itu dari kalian. Bahkan memindahkannya saja pun tidak dapat. Oknum-oknum yang mereka seru itu dimaksudkan untuk menjadi perantara kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan karunia-Nya dan takut terhadap siksaannya. Sesungguhnya siksaan Tuhan itu sangat ditakuti. Catatan, yang dimaksud para malaikat yang mereka puja-puja sebagai dewa di samping Allah. Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman. Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya yang tidak kami musnahkan, atau kami siksa penduduknya dengan siksaan yang amat pedih. Hal itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz.
Tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda mukjizat, bahkan yang pernah dikirimkan melainkan justru didustakan oleh orang-orang dahulu. Kepada kaum Samud telah kami berikan unta betina sebagai suatu mukjizat yang nyata, tetapi mereka aniaya unta itu. Tanda-tanda mukjizat itu tidak kami kirimkan hanya untuk menakut-nakuti belaka. Catatan, kaum Quraisy menuntut supaya Nabi memberikan bukti-bukti sebagaimana yang ada pada Nabi Soleh dan Nabi lainnya. Ayat ini sebagai jawaban bahwa Allah sudah tidak menganggap perlu lagi menurunkan mukjizat-mukjizat seperti itu, sebab umat Muhammad sudah cukup matang dan sudah tinggi kecerdasannya. Adapun mukjizat-mukjizat yang diturunkan dahulu itu pada hakikatnya tidak lain hanyalah untuk menakut-nakuti saja. Dan ingatlah apa yang telah kami wahyukan kepadamu, bahwa Tuhanmu yang berkuasa atas seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan yang telah kami perlihatkan kepadamu itu hanyalah sebagai ujian belaka terhadap manusia. Begitu juga halnya dengan pohon kayu yang terkutuk yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami hendak menakut-nakuti mereka, namun hal itu hanyalah membuat kedurhakaan mereka semakin menjadi-jadi. Catatan, di sini berarti penglihatan yang pernah dilihat Nabi dalam perjalanannya menembus ruang angkasa sewaktu Mi'raj. Yang kedua, pohon terkutuk dalam Al-Quran disebut dalam surat 37 ayat 62 sampai 66. Ketika Abu Jahil mendengar ayat ini, ia berkata, Muhammad sudah mengancam kamu dengan api yang membakar batu. Sekarang dia mengatakan api itu menumbuhkan pohon-pohonan. Sedang sebagaimana kamu maklum, api menghanguskan pohon. Aneh bukan? Mereka tidak mengerti bahwa di bumi ini banyak benda-benda yang aneh. Sebenarnya bumi kita penuh dengan api. Pohon dan kayu mengandung zat pembakar. Air pun sebagian besar mengandung zat api. 8/9-nya terdiri dari oksigen atau zat api, dan hanya 1/9 dari hidrogen atau zat cair. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Isra ayat 51 sampai dengan ayat 60. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.